Makanya teknologi pemberian nutrisi atau pupuk pada komunitas kelapa sawit pun yang direkomendasikan itu adalah ketika pupuk tersebut diserap kemudian habis. Nah, ketika habis itulah kita sudah tersedia lagi, yaitu 3 bulan sekali tadi. Ya, itu rekomendasinya seperti itu. Ya, jadi aplikasinya itu 4 kali aplikasi dalam 1 tahun. Nah, ini sudah kita ketahui ya. Oke, sekarang kita cek di sini. Cara menghitung kebutuhan pupuk NPK agrosawit ini tergantung daripada jumlah populasi dalam luasan 1 hektar tadi. Variabel 120 pohon per hektar dengan variabel 143 pohon per hektar itu jelas berbeda kebutuhan agrosawitnya. Nah, saya berikan hitungan yang mudah seperti ini. Jumlah populasi 120 pohon per hektar, ya anggap kita ketahui dulu 120 pohon per hektar ini jenis pelepah panjang. Kemudian stadium umur tanamannya TM1 umur 4 sampai 8 tahun, maka dosis per pohonnya 2.000 gram per pohon per tahun atau 2.000 gram dibagi 4 kali aplikasi yaitu 15 gram per aplikasi per 3 bulan sekali. Ya 500 gram. Nah, maka cara menghitungnya mudah. Aplikasi pertama ya 500 gram per pohon kali 120 pohon. Nah, kalau variabelnya luasan lahannya itu 1 hektar tapi jenis pelepahnya pelepah pendek itu bisa 140 pohon. Tergantung ya. Nah, ini saya cara ngitung seperti ini dulu. Aplikasi pertama 500 gram per pohon kali 120 pohon per hektar, maka didapat 60 kg kebutuhan pupuk agrosawitnya. 60 kg ini dikali 4 kali aplikasi dalam 1 tahun, maka 60 kg ya, 60 kg ini dikali 4 kali aplikasi, maka didapatkan 240 kg. 240 kg ini dibagi 10 kg per sak, karena agrosawit ini satu saknya 10 kg, maka akan didapat 24 sak dikali 250.000 harga repeat order ya. Itu setara dengan 6 juta. Nah, sekarang kita hitung. Untuk TM1 dulu ya. Nah, di TM1 ini kita membutuhkan hanya 500 gram. 1 kali aplikasi berarti setara dengan dikali 120, maka setara dengan 60 kilo atau 60 sak. 60 karung kecil ya yang ukuran agrosawit ini. Nah, kemudian dia kali 4 kali aplikasi, maka dibutuhkan 240 kg. Nah, muncul pertanyaan, Pak, Bapak itu harga 250.000 dari mana? Saya sampaikan harga repeat order. Kenapa harus pakai harga repeat order? Dalam pembelanjaan jumlah besar, tetap yang namanya pemilik kebun sawit itu ingin harga spesial, maka diberikanlah harga repeat order. Nah, bagaimana untuk joinnya? Nah, biasanya setiap pemilik kebun sawit itu tidak mau tahu, apalagi suruh daftar paling nggak mau. Yang penting mereka mengeluarkan uang, kemudian mendapatkan produk ya. Nah, makanya kita berikan harga repeat order. Nah, repeat order ini berapa sih? Kalau Bapak Ibu semua membeli harga repeat order 3 juta dapat 24 produk, maka itu setara dengan 125.000 per PV-nya. 125.000 karena ada penambahan per PV-nya 125.000 per saknya, maka totalnya harganya 250.000. Ya, jadi kita berikan harga spesial saja dulu supaya menarik ya, harga repeat order. Maka 240 kg dibagi 10 kg per sak, penambahan 125.000 jadi 250.000. Total 6 juta per hektar per tahun di luar ongkos kirim. Itu dulu, hitung-hitungannya seperti itu dulu saya arahkannya ya. Nah, maka 6 juta per hektar per tahun ini dibagi 120 pohon, berapa kebagian per pohonnya? Saya hitung kebagiannya 50.000 per pohon per tahun. Nah, pertanyaannya itu terjangkau atau tidak? Sangat terjangkau. Nah, sekarang kalau kita hitung-hitungan, Bapak Ibu semua ya, saya menghitung. Katakanlah hitungan yang sama untuk TM1 ya. Ya, hitungan yang sama untuk TM1. Petani kelapa sawit, ya, petani kelapa sawit yang menggunakan NPK 16 yang dari luar, anggaplah mereka kita berikan harga bandrol di 800.000 per sak 50 kg. Ya, maka 800.000 tersebut, ini penggunaan NPK dari luar ya, 800.000 tersebut anggap, pada kisaran NPK itu berbeda-beda ya, ada 800, ada yang 900, ada 850, 875, kita anggap di 800.000 saja dulu. 800.000 rupiah per 50 kg atau per sak, NPK 16, kalau dibagi 50 kg, itu setara 16.000. Nah, sedangkan yang digunakan oleh pemilik kebun sawit itu TM1 itu selalu diberikan ya 4 kali pengaplikasian. Ya, jadi kalau misalkan dosisnya 4 kg saja NPK yang digunakan, maka kita hitung dulu 16.000 ya. 16.000 dikali 4 kali aplikasi, 64.000. Ya, 64.000 ya per pohon ya. Dikali 120 pohon.
7.680.000. Nah, di sini ada selisih ya, yang menggunakan NPK tadi, NPK yang murni, nitrogen, fosfor, kaliumnya 16 baik dari impor USA ataupun dari Rusia ya, itu bisa menghabiskan 7.680.000. Nah, produk daripada ini ya, itu masing-masing di luar ongkir ya. Nah, produk yang kita gunakan menggunakan agrosawit ini hanya 6 juta per hektar per tahun. Jelas ini efisiensi biaya ini. Meskipun kalau kita hitung harga 1 kilogramnya ini setara dengan 250 ribuan, 25 ribuan, ya. Tapi dosisnya ini kecil karena ada teknologi slow release tadi, 500 gram per pohon per kali aplikasi. Maka kalau dihitung-hitung, ya, kebutuhan 2 kilogram tadi dikali 25 ribu tadi per kilonya. Dari mana 25 ribu tadi? Dari 250 ribu dibagi 10 kilogram satu saknya kan? Maka 25 ribu dikali kebutuhannya 2 kilo dikali 2, hanya 50 ribu saja. Itu jauh sangat terjangkau, sangat efisien sekali. Nah, jadi Bapak Ibu semua harus bisa menghitung itu tuh. Ya, nanti saya sediakan di flip chart ya kalau mau mempelajari dan untuk alat presentasi secara langsung ya. Nah, begitu pula TM2. Nah, TM2 ini dosis yang dibutuhkannya itu ada kenaikan 2.500 gram per pohon per tahun. Atau 2.500 gram dibagi 4 kali aplikasi setara dengan 625 gram per aplikasi atau per 3 bulan sekali. Jumlah populasinya tetap supaya kita mudah hitung di 120 pohon saja dulu. Tadi umur tanamannya TM2 9-12 tahun, berarti 9, 10, 11, 12 itu maksudnya ke TM2. Maka aplikasi pertama dibutuhkan 625 gram per pohon kali 120 pohon, itu setara dengan 75 kilogram. Nah, kalau variabel ini berbeda, kapasitas luasan 1 hektarnya ada 140 pohon, maka ini pun perubahannya berbeda juga ya, kebutuhannya ya. Nah, kita cara hitungnya yang penting tahu dulu ya. Nah, jadi kalau saya aplikasi tanggal 1 Mei ini, karena aplikasi 3 bulan sekali, berarti 1 Mei itu habis nanti di akhir sekitar 30 Meian, itu sudah dihitung 1 bulan. 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus kita aplikasi yang ke trimester yang kedua. Ya. Nah, dari sini kita mengetahui, Pak, bagaimana kalau aplikasinya ya, bagaimana kalau kita aplikasinya di tanggal 18 Mei? Ya berarti kita aplikasi 18 Agustus. Ya, jadi 3 bulan sekali itu harus kita pahami semua. Nah, kemudian sekarang kebutuhan NPK-nya, agrosawit ini per hektar per tahun, itu adalah 300 kg dibagi 10 kg per sak, ya, itu setara dengan 30 sak. 30 sak itu dikali 250 ribu harga repeat order. Sudah ada penambahan yang 125 ribu tadi, ya. Nah, kalau ingin mendapatkan ini bagaimana gitu kan? Ya tadi, kalau kita memberikan harga end user, ya itu terlalu mahal. Jadi silakan arahkan menggunakan harga repeat order, meskipun ada penambahan 125 ribu, maka harga ini adalah tetap di 250 ribu di luar ongkos kirim. Ya. Nah, kemudian 30 sak dikali 250 ribu, itu harga repeat order setara dengan berapa? 7.500.000 rupiah per hektar per tahun ya. 7.500 per hektar per tahun. Nah, jadi kalau kita menghitung 7.500 ini, ya kalau kita hitung atau 7,5 juta ya, 7.500.000 ya, dibagi 120 pohon setara 62.500. Ya, ada 62.500. Nah, sekarang penggunaan NPK dari luar berapa? Nah, perlu saya sampaikan ya, kisaran pemberian pupuk di luar itu saya pernah pantau, ada yang menyampaikan 97.000 per pohon per tahun. Tentunya tergantung stadium umur tanaman. Ada juga yang menyampaikan 225.000 per pohon per tahun. Nah, maka inilah hitung-hitungan dasar inilah yang harus Bapak Ibu semua pahami supaya bisa dicerna, supaya bisa dipahami juga oleh pemilik kebun sawit bahwa produk agrosawit ini selain mengandung teknologi yang tadi tepat guna tadi, ada teknologi slow release-nya, ada fast release-nya, ada asam amino, ada asam humat, ada hara mikroesensialnya, ada hara makrosekunder, ada hara makroprimer, ya ada teknologi water soluble fertilizer dan lain-lainnya. Kita pun harus bisa menghitung ini. Karena ini pasti akan ditanyakan. Ya, pasti akan ditanyakan. Makanya saya kalau ada pengusaha sawit yang datang ke kantor, biasanya diminta oleh owner atau manajemen, ya, Pak Wan dampingi ada tamu pengusaha sawit. Pertama saya membuka percakapan, ya, karena beliau yang datang ini pengusaha sawit ini kan formal, maka saya buka dulu company profil PT BES. Yang kedua saya sampaikan konsep sustainability yang sudah dibangun oleh PT BES selama 4-5 tahun ini ya. Kemudian saya mulai perkenalkan tentang produk base farming.
Nah, kemudian berikutnya saya uh, setelah menerangkan bagaimana cara pengaplikasian dan analisis biayanya. Nah, dari sinilah saya menyampaikan seperti ini yang diminta oleh mereka. Jadi, ya, tetap materi dasar ini harus kita kuasai. Nah, oke, kita sudah bercerita tentang produk knowledge, tertarik. Nah, saya punya lahan, ya seperti muncul ya di TikTok nih Pak Firdaus, beliau sedang closing di 700 hektar lebih, ini luar biasa ya. Beliau hitungannya sudah jalan saja karena sudah terbiasa. Bisa karena terbiasa. Artinya, ketika kita mau memprospek produk agrosawit ke pembeli kebun sawit ini, kita harus tahu hitungan dasarnya ini seperti ini. Ya, supaya apa? Supaya ketika ada permintaan, saya punya lahan nih, katakanlah 5 hektar, berapa kebutuhannya? Kita sudah bisa menghitung sendiri. Itu kan artinya kita sedang menghitung uang. Tapi kalau dasarnya kita tidak pahami, ya bagaimana kita bisa memberikan solusi buat pemilik kebun sawit? Ngitung aja nggak bisa gitu kan. Nah, makanya ini, seperti ini gambarannya ya. Kemudian di TM3 pun sama ya. Di TM3 ini jumlah populasi 120 pohon, TM3 14, 15, 16, 17, sampai 20 itu TM3. Dosis per pohonnya 3.000 gram per pohon per tahun atau 750 gram per satu kali aplikasi atau 3.000 dibagi 4 kali aplikasi setara 750 gram. Kemudian kalau kita hitung aplikasi pertama 750 gram per pohon kali 120 pohon per hektar itu setara dengan 90 kg kebutuhan atau 9 sak pupuk agrosawit sekali satu kali aplikasi untuk TM3 ini ya. Kemudian 4 kali aplikasi 90 kg dikali 4 kali aplikasi setara dengan 360 kg dibagi 10 kg per sak maka didapatkan 36 sak kali 250.000. Tetap kita berikan harga ini saja ya, harga repeat order setara dengan ya kalau belinya satuan, kalau satuan mah boleh ya, tapi kalau biasanya ya setiap pemilik kebun sawit yang mau belanja dalam jumlah besar, maka kita selalu memberikan harga repeat order. Ya, nah di situ pun kita akan mendapatkan. Kalau misalkan dibebani harga post order bisa atau tidak, ya tergantung situasi. Itu kan kemurahan kita saja. Walaupun kita mau memberikan harga repeat order di kemudian hari, ada belanja dalam jumlah besar, ya tidak masalah. Kita nanti ada gantinya di situ juga, ya. Ini strategi saja. Kemudian di situ harga repeat order 20.000 rupiah sama dengan 9 juta per hektar per tahun. Nah, 9 juta ini setara dengan 75.000 ya biaya yang dikeluarkan untuk per pohon per tahunnya yang menggunakan produk. Jadi intinya baik di TM1 maupun TM2, TM3 dan TM4 produk best farming ini pengaplikasian 1 tahunnya di bawah 1 kilogram. Penggunaan pupuk NPK 16 yang dari USA, yang dari Rusia itu berapa? Bisa di atas 4 kg per pohon per tahun, bahkan ada yang sampai 15 kg per pohon per tahun. Nah, kita hitung efisiensi dari sini kita masuk nih. Loh, kok sedikit? Bagaimana korelasinya dengan penambahan tanaman buah segar yang memang bobotnya besar-besar? Itulah teknologi kita. Nah, kalau berbicara tentang teknologi, jangan pernah disangkal, jangan pernah diperdebatkan. Karena teknologi itu lahir tanpa kesepakatan banyak orang. Orang mau membuat pesawat, jarang ngomong-ngomong, saya mau buat pesawat, setuju atau tidak? Orang membuat makanan, ya sebagai suplemen yang ingin mendarat di luar angkasa, ya berupa saya baca ada 10 referensi ya yang dibuat makanan-makanan sari dari coklat, sari dari kacang, ya asam amino semuanya itu dibuat makanan berupa kapsul. Nah, ketika dikonsumsi kebutuhan nutrisi tercukupi, ya karena di sana pun diatur juga ya, jangan sampai BAB gitu kan, kebayang anti gravitasi di luar angkasa gitu kan. Nah, artinya dikonsumsi itu kan teknologi. Kenapa manusia bisa hidup? Begitu pula tanaman. Jadi agrosawit inilah penggabungan teknologi slow release. Nah, slow release-nya itulah aplikasinya 3 bulan sekali, tapi proses penyerapan ya tadi disebut 2 kali lebih cepat dalam proses penyerapan nutrisinya. Nah, inilah gambarannya Bapak Ibu semua. Biaya tertinggi di dalam pengaplikasian produk agrosawit ini hanya 10.500.000 di T4 yang umur di atas 20 tahun, dosisnya hanya 875 gram saja, atau 3.500 gram per pohon per tahun. Luar biasa. Nah, berhak Bapak Ibu semua tidak percaya dulu ya, karena semuanya harus dibuktikan. Nah, jadi semuanya harus dibuktikan. Nah, karena memang ada seorang ya, mentor kita yang sudah membuktikan, bahkan kemarin beliau pun menyampaikan ketika saya tanya mengenai testimoni dan lainnya, ya Pak Wan, saya sedang berjalan, insya Allah nanti setelah beberapa bulan kita bisa berikan informasinya, ya testimoninya. Jadi proses before dan after itu untuk dokumentasi sangat penting.
Ini sebelum misalkan pelepasnya menguning, terus tadi aplikasinya tiba-tiba pelepas sudah mulai menghijau, daun sudah menghijau mengkilap, kemudian pelepas sudah mulai terbuka, itu cikal bakal tanaman buah segar akan muncul atau bunga betina akan muncul, kemudian diserbuk dengan bunga jantan dan lainnya. Itu suatu perkembangan. Ya, jadi intinya Bapak Ibu semua tidak boleh overclaim, tapi kita membangun kepercayaan ini berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pertanian. Dasarnya itu yang kedua tentang product knowledge based farming atau produk agrosawit itu sendiri. Ya, jangan pernah menjanjikan apapun. Ya, karena kita semua ini produk agrosawit ini sudah ada yang bertanggung jawab. Artinya produk ini ya izin edarnya sudah ada semua. Bahkan NPK-nya sudah disertifikasi nasional Indonesia ya. Nah, selanjutnya kita pahamkan tentang kondisi-kondisi di lahan tersebut ya. Nah, seperti tadi ada gambaran mengenai keberadaan apa pohon-pohon yang kekurangan defisiensi unsur hara makroprimer, defisiensi boron seperti apa. Nah, itu harus kita pahami semua ya. Oke. Nah, sekarang distribusi pupuk NPK ini ke berbagai daerah sudah mulai ya. Sudah mulai artinya pupuk ini insya Allah ya sudah mulai diaplikasikan di berbagai para pemilik kebun sawit di berbagai daerah. Ingat Bapak Ibu semua, sentra sawit ini yang terluas itu tetap masih Jambi dan Pekanbaru. Kemudian Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara. Nah, itu sentra basis-basis perkebunan kelapa sawit yang di total keseluruhan ya yang ditanam seluruh Indonesia itu total sudah 16 juta hektar. Produk based farming, produk agrosawit sawit belum 1%-nya, ya masih luas. Kalau Bapak Ibu semua ingin menguasai keilmuan ini, nanti ikuti saja programnya ya, ada ya. Nah, silakan pelajari semua. Karena pengaplikasian produk agrosawit ini gabungan antara teknologi slow release dan fast release tadi ya. Kalau kita lihat di sini seperti ini ya videonya ya, kita lihat. Agrosawit yang lagi viral hari ini, N-nya 12, P-nya 6, K-nya 32. Ini bentuknya ya, betul. Warnanya biru. Nah, ini baunya nyengat. Nah, kita akan aplikasikan satu pohon itu setengah kilo. Nah, tapi kita bikin M1 ya, 4-8 tahun. lihat ya, kurang lebih hampir segini nih. Jarak diameter, ya diameternya kurang lebih 1 meter aja dari bawah. Tabur, Pak. Ya, boleh kita tabur ya. Kita lihat aja. Nah, karena ini ketemu hujan malam nanti, ini barang langsung larut tuh. Nah, karena dia bentuknya bukan butiran. Nah, ini dia. Ya, bukan bagi bukan pun. Bisa lihat tinggal. Kita tabur seperti ini. Ya. Nah, ini petani kalau yang mau versi seperti ini silakan. Ya, di tarang. Nah, ini diaplikasikan khusus tanaman yang tidak sering terkena itu ya pasang surut. Karena kalau ada air yang masuk, ya karena tanah pasang surut, nah ini bisa habis tercuci ya. Nah, adapun yang rekomendasi kedua dalam pengaplikasian cukup dibuat lubang ya maksimal di 30 cm, kemudian tebar setengah kilo atau 250 gram per titik. Nanti dibuat 2 titik pun boleh ya. Tutup langsung khusus untuk tanah pasang surut ya supaya tidak tercuci ya. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi Bapak Ibu semua, jadi beliau ini sedang memasarkan produk ini, kemudian dibuktikan membuat video dan lain-lainnya. Nah, insya Allah beberapa bulan ke depan nanti laporan sudah mulai masuk ya. Seperti apa respon pemupukan agrosawit terhadap berbagai stadia umur tanaman kelapa sawit ya. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, Bapak Ibu semua. Nah, lantas apa bedanya dengan pupuk Pambes? Nah, Pambes ini ya memiliki kandungan hara ya yang cukup lengkap juga untuk komoditas pamili palma atau kelapa sawit ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, tanaman sawit yang dirawat itulah yang bisa menghasilkan. Sama semua komoditas-komoditas tanaman pun kalau tidak dirawat ya kita jangan berharap banyak ya. Tanaman pun tidak akan bisa memberikan manfaat buat manusia kalau tidak dirawat. Nah, sekarang sebelum adanya pupuk agrosawit, nah Pambes ini pun sudah lebih awal karena memang nutrisi ini murni yang disebut dengan teknologi slow release tadi. Ya, teknologi slow release itu tadi pupuk yang diberikan ya dosisnya hanya 100 gram saja untuk TM1, kemudian aplikasinya 3 bulan sekali. Nah, produk pupuk Pambes ini ya dikhususkan untuk famili palmae, palem-paleman,
ada kelapa sawit, ada kelapa kurma, ada kelapa, ada pinang, jambe, jernang, dan lain-lain, itu pun bisa menggunakan produk ini. Nah, cuman bedanya produk ini ya jauh lebih simpel dalam pengaplikasian, harganya 1 PV saja. Secara narasi-narasi sebagian besar hampir sama lah ya. Nah, cuman di dosisnya ini, nah dosis ini tadi cara menghitung kebutuhan pambesnya, ini kalau kita hitung dosisnya hanya mulai dari TBM 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, 250 gram per pohon. Ya, bedanya itu saja. Nah, kalau di agrosawit itu dosisnya adalah 500 gram per pohon untuk TM1 ya, 500 gram per pohon untuk TM1. Kalau ini hanya 100 gram saja. Nah, mana yang lebih bagus? Nah, sama-sama ya, keduanya pun bagus. Nah, saya pun sedang mengumpulkan dokumentasi ya, beberapa bulan yang lalu saya sudah mengaplikasi produk ini ya, mulai laporan ya, apalagi yang tanaman replanting yang ditabur ini saja itu hijaunya mengkilap. Artinya kesiapan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis itu insya Allah secara persyaratan sudah terpenuhi ya, kalau di fase vegetatif. Dan generatif ini sekarang sedang mengumpulkan data-data juga nih, karena laporan ya PAMBES ini pun aplikasinya jauh lebih ringan dalam ongkos kirim ya. Jadi masing-masing punya keunggulan. Masing-masing punya keunggulan. Kalau dilihat dari kandungan tadi ya, yang dipublikasi ini kan kandungan ini kan. Nah ini P2O5-nya 18,83%, kaliumnya 23,36%, nitrogennya di atas 10% juga ya, ada boronnya hampir 1% ya. Ini sudah lengkap semua untuk PAMBES. Makanya cara penghitungannya pun cukup mudah ya. Cara menghitungnya, aplikasinya hampir sama ya. Ada yang ditabur, ada yang ditanam, ada juga yang di sekelilingnya, dikelilingin ya. Nah, kemudian di sini cara menghitung kebutuhannya, jumlah kebutuhannya, kalau kebutuhannya adalah 100 gram per pohon, kita hitung tetap 120 pohon per hektar ya, jenis pelepah panjang. Maka kebutuhan 12 kg PAMBES dikali 4 kali aplikasi setara dengan 48 kg atau 40 pots. 40 pots itu berapa? Setara dengan 40 PV ya. 40 PV ya, karena 48 kg dibagi 1,2 kilo ya, 40 PV. Nah, untuk mendapatkan 40 PV ini berapa? Nah, kemarin kita hitung ya, kalau kita ambil repeat order yang 3 juta dapat 24 produk, maka untuk mendapatkan 40 pouch ini, kira-kira berapa? Bisa di bawah 6 juta ya. Nah, itu hitungannya seperti itulah gambarannya ya. Maka, Bapak dan semua, masing-masing punya keunggulan. Kita tidak bisa membanding-bandingkan ya. Cuma dari tim usaha best farming merekomendasikan, karena tidak setiap tanaman atau perkebunan kelapa sawit itu bisa mendapatkan air, maka yang kita rekomendasikan pupuk apa yang cocok untuk komunitas kelapa sawit yang sulit mendapatkan air di setiap lahannya, maka jawabannya yang pertama PAMBES, yang kedua SIGRO, yang ketiga agrosawit. Itu pilihan silahkan. Pak, bagaimana dengan Pastro, eco farming dan lain-lainnya? Boleh-boleh saja silahkan. Kalau ada air dipersilahkan. Ya, karena pengadaan air itu dulu waktu saya edukasi eco farming pun ya banyak yang mundur. Karena lahan kami tidak ada air sama sekali, Pak. Percuma ini hasilnya bagus pun, kalau masih ada air, nah mereka tidak mau menggunakan. Maka rekomendasinya 3. PAMBES, SIGRO, dan agrosawit ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, nah seperti kebutuhan-kebutuhannya ya, ini materi sering saya sampaikan sebelum ada agrosawit. Nah, SIGRO pun sama. Ya, kalau SIGRO hitungannya kebutuhannya ya hampir sama, cuma di sini karena bobotnya 2 kg per pohon, 20 gram per pouch ya, maka kebutuhannya pun di sini kita bisa lihat di sini ya. Nah, untuk TM1 kita membutuhkan 48 kilo dibagi 2 kilo, hanya 24 pouch saja. Cuman 24 pouch ini ada penambahan 100.000 per pouchnya, per PV-nya ya. Tapi tetap masih terjangkau juga karena hitung-hitungannya dosisnya hampir sama ya, 100 gram, 150 gram untuk TM2, kemudian untuk TM3 200 gram, untuk TM4 di atas 20 tahun ini bisa 250 gram per pohon. Nah, ini pun sama, masing-masing punya teknologi. Jadi, bagaimana kalau dengan base pump solis? Nah, itu harus didampingi dengan Pastro ataupun fotosintesa. Ya, kalau ini bisa aplikasi tunggal. Silakan mau menggunakan yang manapun. Yang penting kita tahu dalam pengaplikasian apakah agrosawit misalkan bagus, tapi supply untuk ongkos kirimnya tinggi. Nah, kita ada opsinya yang pakai SIGRO ini boleh atau tidak? Boleh, silakan. Mau pakai PAMBES pun boleh, silakan. Ya, ini gambarnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian dari 3 produk ini, mulai dari agrosawit tadi ya, kemudian produk PASGRO, PAMBES dan SIGRO, nah itu nanti silakan
para mitra memilih mau menggunakan yang mana, ya. Yang jelas saya rekomendasikan dari 3 produk ini ada teknologi slow release-nya tanpa harus menggunakan air. Bukan berarti tanaman tidak membutuhkan air ya, karena di dalam pupuk ini dilengkapi teknologi ya yang mampu menangkap air di tanah maupun di udara ya. Nah, maka ketika pupuk ini sudah kontak dengan kelembaban yang ada di tanah tadi, maka lautan pupuk tersebut sudah terbentuk dan meriam para karang mudah menyerap nutrisi tersebut. Nah, itu ada 3 di kandungan agrosawit, kemudian pambes dan sigro. Itu pilihan silahkan. Nah, kalau misalkan sigro ini jangkauannya cukup luas. Bisa untuk tanaman keras berbuah tahunan, bisa untuk kelapa sawit, bisa untuk tanaman semusim. Kalau untuk tanaman semusim yang misalkan untuk tanaman padi mau disemprot sigro boleh, boleh. Ya dosisnya 4 sampai 5 sendok makan per tangki 15-17 liter air. Semprotan bisa dicampur dengan pas grow-nya 1 sendok makan. Ya, aplikasikan langsung buat komunitas kelapa sawit, komunitas padi ya. Nah, untuk kelapa sawit yaitu tadi teknologi dipendam saja atau ditanam. Ya, dosisnya tadi 100 gram per pohon ya. Bersama ini ya materinya ya tuh. Cuman kalau teknologi ini murni teknologi slow release. Kalau agrosawit teknologi fast release dalam teknologi penyerapan nutrisinya, slow release dalam pengaplikasian interval jarak 3 bulan sekalinya. Nah itu bedanya ya. Masing-masing punya keunggulan. Oke.